everyone, apa kabar kalian? Hai, nama aku Ellen. Selamat datang lagi di channel YouTube-nya Ellen. Iya, aku tahu, aku udah hampir 1 bulan aku nggak upload video di channel YouTube aku ini. Dan di video kali ini teman-teman, sesuai dengan judulnya yang udah kalian baca, aku bakal ngobrolin mungkin beberapa part tentang meditasi yang aku tahu. Jadi meditasi ini adalah salah satu yang membantu aku sembuh dari penyakit tuberkulosis. Nah, apa aja dan bagaimana sih tentang meditasi itu? Sebelum aku lanjut ke videonya, buat kalian yang baru di channel YouTube aku ini, please banget kalian subscribe dulu channel YouTube aku ini, kalian klik tombol loncengnya, kalian like, terus kalian komen di bawah juga boleh. Atau kalau kalian mau share video ini ke sosial media yang kalian punya, silakan banget. Jadi sebenarnya apa meditasi itu buat kalian? Kita lanjut aja videonya sekarang. Oke teman-teman, buat teman-teman yang udah lama di channel YouTube aku ini, pasti udah pada tahu semua bahwa aku pernah divonis oleh dokter mengidap penyakit tuberkulosis matistis atau yang dikenal adalah tuberkulosis atau TBC payudara. Nah teman-teman, syukur banget dan aku bersyukur banget aku udah selesai pengobatan dan aku dinyatakan sembuh oleh dokter itu sekitar 3 bulan yang lalu, 2 bulan atau 3 bulan yang lalu gitu ya. Salah satunya yang bisa buat aku semangat untuk minum obat pada saat menderita tuberkulosis adalah meditasi. Nah, meditasi itu adalah salah satu cara aku untuk bisa lebih tenang pada saat menghadapi obat dan efek samping obat tuberkulosis itu. Oke, buat kalian pasti udah banyak yang tahu apa itu meditasi, bahkan lebih pintar, lebih ahli dari aku tentang meditasi. Teman-teman, meditasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, meditasi itu adalah suatu kegiatan pemusatan pikiran dan perasaan untuk mencapai tujuan tertentu atau mencapai sesuatu. Lalu, menurut Wikipedia, bermeditasi atau orang Indonesia itu banyak mengenal dengan kata semedi ya. Meditasi itu menurut Wikipedia adalah praktek relaksasi yang melibatkan pelepasan pikiran dari semua hal yang mengikat, menarik, membebani, maupun mencebaskan hidup kita setiap hari. Itu menurut Wikipedia ya. Kalau menurut aku dan menurut beberapa ahli-ahli meditasi lainnya, meditasi itu adalah suatu kegiatan melatih fokus pikiran sehingga kita memiliki pandangan yang jernih akan kondisi apapun kita pada saat ini. Jadi teman-teman, aku mau jujur banget nih. Aku mengenal meditasi itu sekitar 7 tahun lalu. Pada saat itu aku mengikuti meditasi Kristiani. Di gereja aku ada satu komunitas meditasi yang pada saat itu aku masih culun banget nih tentang meditasi. Aku merasa bahwa meditasi itu adalah ya udah duduk tenang terus diam, udah gitu doang. Dan pendapat aku yang kedua pada saat itu tentang meditasi awal-awal adalah satu kegiatan mistik atau supranatural yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang instan. Jadi agak serem juga ya pemikiran aku pada saat itu. Terus pikiran aku yang berikutnya yang sempat terlintas adalah aku berpendapat bahwa meditasi itu adalah kegiatan mengosongkan pikiran. Terus habis itu roh kita nggak tahu kemana melayang-layang dan raga kita ada di sini. Artinya kita dan roh kita tuh terlepas. Itu adalah pikiran aku yang paling menakutkan pada saat itu. Sebenarnya memang banyak sih macam-macam dan jenis-jenis meditasi tergantung dari tujuannya. Tapi meditasi yang aku jalani selama mengidap penyakit tuberkulosis, aku menjalankan meditasi yang hanya untuk bisa menerima diri aku pada saat ini, di sini, kini. Meditasi yang aku jalani pada saat pengobatan tuberkulosis nggak bertujuan untuk spiritual. Misalkan aku untuk mencapai tujuan sesuatu atau membuka aura dan segala macam. Aku pada saat itu tidak berfokus kepada itu. Tapi meditasi yang aku lakukan memang benar-benar aku fokuskan pada kesehatan aku saja. Supaya aku tidak stres, supaya aku bisa lebih tenang. Manfaat yang aku dapatkan adalah pikiran aku menjadi terlatih. Kalian pasti bingung. Oke, begini aku jelasin. Jadi, aku mengibaratkan meditasi itu seperti kita ingin mendapatkan otot dan bentuk badan yang bagus. Jadi seperti latihan otot. Meditasi itu harus dilakukan rutin untuk melatih fokus pikiran kita dan juga otomatis bisa lari ke perasaan kita. Contohnya nih, pada saat aku mengidap penyakit tuberkulosis, aku punya cerita bahwa aku nggak bisa menerima penyakit ini pada awalnya. Jadi, tingkat stresku pada awal-awal aku dinyatakan mengidap penyakit tuberkulosis adalah aku stres dan nggak mau tidur malam. Nggak mau tidur siang dan pokoknya nggak mau tidur. Karena pada saat itu aku takut guys.
nafas, aku takut banget aku nggak bisa bangun. Itu yang ada di pikiran aku. Dan aku juga merasa nggak bisa menerima, kenapa sih kok aku, dan kenapa sih kok aku mengidap penyakit ini. Tapi aku harus mengambil keputusan untuk aku nggak mau nih begini terus. Jadi aku mengambil keputusan untuk aku bermeditasi. Tujuannya adalah untuk aku bisa menenangkan diri aku, menenangkan pikiran aku. Dan yang aku dapatkan adalah dari hasil meditasiku, dari hasil fokus pada pikiran dan nafasku adalah aku bisa menerima kenyataan dan berdamai dengan tuberkulosis yang ada di dalam tubuh aku. Bahwa kenyataannya aku harus menjalankan pengobatan tuberkulosis selama 9 bulan. Dan aku berharap itu tidak lebih. Dan yang aku dapatkan adalah aku tepat di 9 bulan aku pengobatan, aku dinyatakan sembuh oleh dokter. Dan selama 9 bulan aku menjalankan pengobatan tuberkulosis itu, aku tidak mengalami stres yang berkepanjangan. Jadi ketika efek samping dari obat tuberkulosis itu masuk di dalam badan aku, bereaksi, misalkan asam lambungnya meningkat, atau aku mendadak demam dan pusing, dan flu, dan sendi-sendiku merasa sakit, dan segala macam efek samping yang aku rasakan, aku tinggal tarik nafas sambil berdoa pastinya. Aku cuma bilang ke diri aku, tenang ya, ini pasti bisa berlalu. Jadi aku fokus ke nafas aku, setelah itu aku berdoa. Dan aku bilang ke Tuhan bahwa Tuhan, aku menerima semua efek samping ini. Aku yakin tujuannya baik. Aku yakin tepat 9 bulan aku stop obat tuberkulosis. Aku tidak mengalami efek samping yang setiap hari datang atau 24 jam datang. Tidak. Ketika aku tidak punya pola makan yang bagus dan tidak punya pola pikir yang bagus, baru efek samping itu datang. Jadi aku merasa bahwa meditasi itu sangat banget menolong aku untuk menghadapi efek samping dari obat-obat tuberkulosis yang masuk ke dalam badan aku. Karena apa? Karena badan dan pikiran aku menerima. Akhirnya mereka bekerja sama. Itu yang aku rasakan selama aku mengobati tuberkulosis aku dengan meditasi. Salah satunya dengan meditasi. Kenapa aku bilang salah satunya dengan meditasi? Karena obat tetap aku makan, makanan sehat tetap aku makan, ya, makan makanan yang baik, makan makanan yang nggak jorok itu tetap aku makan. Dibantu dengan doa, dibantu dengan pikiran yang tenang. Cara membantu pikiran kita supaya bisa lebih tenang adalah dengan meditasi. Pada awalnya aku melakukan meditasi itu tidak langsung 1 jam, 30 menit, enggak. Aku betul-betul tidak melakukannya berjam-jam. Tapi aku melakukannya paling cepat itu adalah 10 menit. Dan awal-awal aku melakukan meditasi adalah meditasi yang pakai panduan. Panduan di beberapa aplikasi-aplikasi di handphone kita, di Android juga banyak. Itu aku awal-awalnya pakai panduan itu. Karena awal-awal wajar ya teman-teman, aku belum bisa melatih fokus aku. Jadi aku masih butuh tuntunan dan panduan. Nah teman-teman mungkin juga bisa coba untuk bermeditasi dengan cara memakai panduan-panduan itu. Kita bisa diajarkan dari step by stepnya meditasi dasar seperti apa. Gitu ya. Pada akhirnya nih teman-teman, meditasi itu nggak aku anggap lagi sebagai satu kegiatan yang mistis, satu kegiatan yang supranatural. Justru malah meditasi yang aku kenal atau biasanya yang aku lakukan adalah mindfulness. Dengan melatih pikiran kita di sini kini, akhirnya bisa membuat aku untuk terbebas deh dari penyakit tuberkulosis. Biasanya nih teman-teman, aku melakukan meditasi. Jadi sebelum tidur malam dan bangun pagi itu aku melakukan meditasi yang ringan-ringan untuk mensyukuri hari yang baru yang Tuhan berikan ke aku. Dan kalau di tengah-tengah pekerjaan aku nih yang lagi banyak-banyaknya, itu aku bisa mengambil jeda untuk 3 menit untuk meditasi, untuk tarik nafas gitu ya. Asalkan jangan kalian bermeditasinya di atas kendaraan. Itu teman-teman cerita meditasi aku. Nanti di video selanjutnya aku bakal cerita lagi tentang apa sih sebenarnya tujuan dari meditasi itu. Aku juga bakal ngobrolin tentang apa aja jenis-jenis meditasi yang mudah-mudahan aja videonya membantu buat kalian ya. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian mau mencoba atau bahkan sudah ada yang mencoba untuk melatih fokus pikirannya dengan cara bermeditasi? Buat kalian yang suka dengan video ini, boleh dong aku minta kalian like video ini, kalian komen di bawah apakah kalian punya pengalaman meditasi juga. Dan buat kalian yang belum subscribe channel YouTube aku nih, please banget kalian subscribe channel YouTube aku, kalian klik tombol loncengnya, kalian share ke sosial media yang kalian punya. Oh iya, buat kalian yang mau berteman sama aku, kalian boleh follow Instagram aku di Elandia Sirait. Di situ biasanya teman-teman DM aku pasti balas. Oke, thank you for watching teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Sampai ketemu lagi di video-video aku yang lainnya. Elandia pamit. Dadah.